Dayus erat kaitannya dengan kecemburuan. Ketika rasa cemburu memudar, maka ketika itu pula seorang ayah atau suami menjelma menjadi dayus. Dapat dikatakan dayus merupakan lawannya cemburu. Cemburu dalam bahasa Arab sering disebut dengan ghirah atau hamiyah. Ghirah yang dimaksud merupakan perasaan marah dan terluka ketika sesuatu yang disayangi atau diyakini dihina atau dilecehkan kehormatannya oleh pihak lain. Rasa cemburu seperti halnya cinta merupakan fitrah yang telah Allah titipkan pada masing-masing anak manusia. Perasaan ini biasanya akan sangat kuat terjadi pada lelaki dan perempuan yang saling jatuh cinta. Semakin besar cinta, semakin besar rasa cemburu. Seperti halnya cinta yang universal, cemburu juga demikian. Ia tidak hanya terjadi antara lelaki dan perempuan, tapi dapat juga terjadi di lingkungan keluarga, tempat kerja, atau masyarakat. Rasa cemburu seperti ini adalah hal yang manusiawi. Benar atau salah, terpuji atau tercela, bukan pada rasa cemburunya, tapi pada akibat yang ditimbulkan. Rasa cemburu seperti ini sangat menjadi sifat terpuji jika karena sifat ini seorang kepala keluarga mampu menjaga istrinya, anak perempuannya dari kejahilan lelaki lain. Rasa cemburu seperti inilah yang akan mencegah seorang suami atau ayah menjadi dayus. Dengan rasa cemburu yang seperti ini pula, ia mampu menjaga keluarganya dari terjerumus ke dalam kubangan kemaksiatan. Maka selama rasa cemburu ini selaras dengan tujuan syariat Islam, maka saat itulah ia menjadi baik dan terpuji. Rasa cemburu inilah yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW ketika mendengar salah seorang sahabat Sa'ad bin Ubaidah berkata, "Seandainya aku melihat seorang pria bersama istriku, niscaya aku akan menebas pria itu dengan pedang." Nabi SAW bersabda, "Apakah kalian merasa heran dengan cemburunya Sa'ad? Sungguh, aku lebih cemburu daripada Sa'ad dan Allah lebih cemburu daripada aku." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lain halnya jika rasa cemburu tersebut menimbulkan kecurigaan yang berlebihan, bahkan menimbulkan praduga yang buruk terhadap orang lain, kemudian melakukan tindakan yang merugikan orang lain dengan praduga yang salah, yang mana tindakan tersebut tidak selaras dengan syariat Islam. Saat itulah rasa cemburu yang asalnya merupakan fitrah tadi menjadi sesuatu yang tidak baik dan tercela. Sedangkan cemburu jenis lain adalah hakikat cemburu yang jauh lebih dalam dari makna yang pertama. Cemburu yang kedua ini adalah perasaan marah dan terluka karena menyaksikan aturan Allah dan Rasul-Nya diterabas begitu saja, bahkan dilecehkan. Dan tentu saja, rasa cemburu seperti ini tidak hadir begitu saja. Ia merupakan hasil dari proses yang dilatih dan dipupuk dengan keimanan. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika Imam Ibnu Qayyim mengatakan kecemburuan seperti ini merupakan pokok agama. Karena sejatinya, seorang mukmin pasti akan marah ketika melihat larangan-larangan Allah Ta'ala dilanggar, apalagi itu terjadi di rumahnya dan dilakukan oleh anggota keluarganya. Rasulullah SAW bersabda tentang rasa cemburu ini, "Tidak satupun yang lebih menyenangi pujian melebihi Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, Allah banyak memuji dirinya. Dan tidak satupun yang lebih cemburu dari Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, Allah haramkan perbuatan keji. Dan tidak satupun yang lebih mudah menerima uzur dan alasan dari Allah. Oleh sebab itu, Allah turunkan kitab dan diutus Rasul-Rasul." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Inilah hakikat cemburu yang merupakan pokok agama. Rasa cemburu seperti ini juga yang dimiliki Allah Ta'ala ketika melihat orang-orang beriman melanggar aturannya. Rasulullah SAW bersabda, "Allah memiliki kecemburuan. Seorang mukmin pun memiliki kecemburuan. Dan kecemburuan Allah ketika menyaksikan seorang mukmin melakukan hal-hal yang diharamkannya." Hadis riwayat Bukhari. Nurani mana yang tega saat maksiat bertebaran di sekitarnya, sehingga akan ada aksi nyata dalam mencegahnya, baik itu dengan dakwah yang persuasif ataupun dengan amar ma'ruf dan nahi munkar yang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Islam.
Rasa cemburu seperti inilah yang menyebabkan Abu Bakar menjadi lebih tegas dari Umar bin Khattab dalam menghadapi golongan yang menolak membayar zakat. Abu Bakar merasa tindakan mereka yang secara berjamaah menolak membayar zakat merupakan pelecehan terhadap rukun Islam yang keempat tersebut, sehingga perlu diambil tindakan yang lebih keras. Ketika Umar bin Khattab mencoba menenangkan sahabatnya itu, Abu Bakar marah dan berkata, "Hai Umar, apakah Anda bersikap keras semasa jahiliyah dan justru lembek sewaktu Islam?"